Turki Utsmani merupakan dinasti Utsmani yang berasal dari suku pengembara kayu Oghuz yang dipimpin oleh Sulaiman Shah. Turki Utsmani gencar melakukan ekspansi hingga membuat gelisah Eropa, terlebih setelah Turki berhasil menaklukkan Konstantinopel. Sehingga kaum Kristen di Eropa mengangkat senjata menyatakan perang terhadap Turki Utsmani. Hal inilah yang memicu terjadinya sebuah perubahan di kekuasaan Turki Utsmani. Kekuatan pasukan militer Turki Utsmani melemah, ditandai dengan gagalnya penaklukan Wina pada 1683. Hal ini menjadi awal upaya mencontoh teknologi militer Eropa yang dianggap paling maju. Upaya ini membawa Turki Utsmani pada masa pembaruan dan modernisasi, yang dirintis oleh Muhammad II, dilanjutkan oleh Tanzimat hingga wafatnya Ali Pasha hingga Namik Kemal. Tahun 1865, muncul perkumpulan rahasia Utsmani muda, intelektual kerajaan yang menentang kekuasaan absolut seorang sultan, dengan tujuan merubah sistem absolut menjadi konstitusional. Kemudian muncul Turki muda, kalangan intelektual yang memilih lari ke luar negeri dan melanjutkan oposisi mereka yang beranggapan bahwa kemunduran Turki Utsmani disebabkan oleh kekuasaan absolut sultan. Penyebab runtuhnya Turki Utsmani yakni melemahnya sistem birokrasi dan kekuatan militer, kehancuran perekonomian, munculnya kekuatan baru di daratan Eropa dan serangan balik terhadap Turki Utsmani. Mustafa Kemal Atatürk ingin Turki menjadi negara sekuler dalam waktu singkat dengan mengadopsi mentah-mentah peradaban dan kebudayaan barat yang berpengaruh pada tatanan kehidupan beragama masyarakat Turki. Menjelang tahun 1800, Turki Utsmani semakin melemah di dunia politik internasional. Ekonomi, teknologi, dan wilayah kekuasaan Turki Utsmani mulai menyempit karena kekalahan perang, sehingga daerahnya dikuasai oleh negara-negara lain. Diperburuk setelah kekalahan Turki Utsmani pada Perang Dunia I, pihak sekutu dan Turki menandatangani perjanjian Sefras pada 10 Agustus 1920. Golongan nasional Turki menolak perjanjian Sefras karena merugikan Turki. Reaksi sekutu terhadap penolakan ini menyebabkan perang kemerdekaan Turki pada 1921 hingga 1922. Untuk menyelesaikan masalah ini, sekutu dan Turki melakukan perundingan yang menghasilkan perjanjian Lausanne pada 24 Juni 1923 yang berisikan daerah sekitar Konstantinopel dikembalikan kepada Turki, Turki melepaskan semua daerah yang penduduknya bukan bangsa Turki, Arabia merdeka, Libya diserahkan ke Italia, Mesir, Palestina, Transjordania, Irak, Siprus diserahkan ke Inggris, Syria, Libanon diserahkan ke Inggris. Barpos, Marmoa, dan Dela terbuka untuk semua kapal asing. Semua hak-hak ekstrateritoria dari bangsa asing dihapus. Turki tidak perlu mengurangi angkatan perangnya, Turki tidak usah membayar kerugian perang, dan Turki harus melindungi minoritas. Setelah Turki lepas dari NTT, Mustafa Kemal mengajukan mosi tidak percaya yang berdampak pada pencabutan pemerintahan. Kemudian ia mengajukan proposal proklamir negara Republik Turki yang disahkan pada 29 Oktober 1923 dengan Mustafa Kemal sebagai presiden pertamanya. Pemikiran Mustafa Kemal Atatürk atau ideologi Kemalisme. Pertama, nasionalisme menurut Kemal Atatürk adalah Islam harus diselaraskan dengan dunia modern dan agama harus dipisahkan dari negara. Sekularisme hampir condong ke antagonisme terhadap hampir segala hal yang berlaku di masa Utsmani. Yang ketiga, Westernisme. Kemal beranggapan bahwa Turki harus berorientasi ke barat. Transformasi budaya Turki, pertama di bidang agama, pembatasan dan penghilangan aliran-aliran Islam di Turki, perubahan fungsi dan kedudukan Syekhul Islam serta institusi agama di Turki, pergantian bahasa Arab dengan bahasa Turki dalam peribadatan, perubahan masjid seperti gereja. Kedua, di bidang politik dan hukum, penghapusan agama dalam hukum konstitusi, pergantian hukum syariah dengan hukum sekuler, perubahan cara berpakaian sesuai hukum konstitusi. Ketiga, di bidang pendidikan, penghapusan sekolah-sekolah keagamaan, penghapusan pendidikan agama di sekolah formal, dan pembatasan serta pelarangan pada media Islam sebagai sarana pendidikan dakwah.